Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan kami di channel YouTube Double T. Sebelum melanjutkan alur cerita Peaky Blinders Season 2, kami akan membahas terlebih dahulu film lain yang berjudul The Billionaire. The Billionaire merupakan film asal Thailand yang rilis pada tahun 2011. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pengusaha asal Thailand yang bernama Thop Itipat. Pemuda ini sukses menjadi miliarder muda berkat produk camilan rumput lautnya yang bernama Tao Kenoi. Bagaimanakah kisah lika-liku Thop hingga sukses dan bisa menjadi miliarder di usia muda? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya.ผมจะมาขอกู้เงิน10 ล้านครับ Di awal film, diperlihatkan tokoh utama kita yaitu Thop Itipat, sedang berada di bank untuk meminjam uang sebesar 10 juta baht atau sekitar 4,7 miliar. Mendengar angka yang cukup fantastis, teller bank pun penasaran, dan mulai bertanya, akan diapakan uang sebanyak itu. Thop pun akhirnya mulai bercerita. ผมชื่อ Saat Thop masih SMA, ia kerap menghabiskan waktunya untuk bermain game online, bahkan ia juga lakukan saat di dalam kelas. Hingga suatu hari, ada seseorang yang ingin membeli item senjata yang dimilikinya seharga 12.000 dolar Singapura, atau sekitar 5,7 juta. Meski awalnya sedikit ragu, Thop pun akhirnya setuju untuk menjual item langka miliknya tersebut. 1.5 ด้านข้าง 1.5 เมื่อตั้งค่าหน้ากระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้ว Karena belum mempunyai rekening, saat pulang sekolah, Thop pun langsung meminjam rekening milik pamannya untuk menerima uang pembayaran tersebut. Tak disangka, ternyata uang itu benar-benar masuk ke rekening milik paman Thop. Dan sejak saat itulah, Thop mulai menjual semua item langka yang ia miliki. Dari transaksi itulah, Thop pun mulai meraup keuntungan yang cukup besar. Hingga suatu hari, ia pun mampu membeli sebuah mobil dengan uang cash. ข้าวพี่ Saat pulang ke rumah, Thop terlihat dimarahi oleh orang tuanya. Mereka menuduh, Thop memperoleh uang untuk membeli mobil itu dari hasilnya berjudi. Saat menjelaskan bahwa uang itu ia hasilkan dari bermain game, ayahnya tetap saja tidak percaya. Sedangkan sang ibu menyuruh Thop untuk kembali fokus saja ke sekolah. Namun, Thop pun tak peduli, dan terus melanjutkan bisnis gamenya sampai dia lulus sekolah. Setelah lulus SMA, Thop pun mencoba mendaftar ke universitas negeri. Tapi sayang, Thop terlihat tidak lolos dalam seleksi perguruan tinggi. Melihat hasil itu, ia pun terlihat tetap santai dan melanjutkan untuk bermain game. เล่นแล้วเหมือนเกินใหม่เลยว่ะพี่ เครื่องเนี้ยเกมออกใหม่ตึ้ม จริงไหมเนี่ย จริงดิ นี่ดีกว่า DVD จีนแดง Di suatu hari, saat Thop pulang dari membeli PS dan DVD player, sesampainya di rumah, Thop langsung dimarahi ibunya karena mengetahui dia tidak lulus universitas negeri. Thop kemudian berusaha meyakinkan ibunya bahwa universitas swasta juga sama bagusnya. Sedangkan ayahnya terlihat merasa kecewa karena biaya masuk universitas swasta sangatlah mahal. Setelah itu, ayah dan ibu Thop terlihat membicarakan masalah keuangan dan pendidikan anak mereka. Ketika berada di kamar dan melihat buku tabungannya, Thop mulai menyadari jika keuangannya semakin menipis. Dan saat ingin bermain game, sialnya akunnya tiba-tiba keblokir, karena dianggap menggunakan permainan itu untuk tujuan komersil. Thop yang mulai terlihat pusing,
akhirnya memutuskan untuk membeli lebih banyak DVD player, yang rencananya akan dia jual kembali untuk mendapatkan untung. Saat di rumah, Top mencoba memasarkan DVD itu di depan paman dan ibunya. Saat mencobanya, tiba-tiba DVD yang dibelinya itu malah rusak. Merasa dibohongi oleh penjual, Top pun kembali ke toko untuk menuntut ganti rugi. Tentu saja, penjual itu menolak untuk mengembalikan uang milik Top, karena DVD itu cuma bajakan, dan tentu saja tidak ada garansinya. Top pun hanya bisa kembali ke rumah dengan putus asa. Saat di jalan dan melihat ayahnya pulang jalan kaki, Top lalu meminta ayahnya untuk masuk ke dalam mobil. Di sana, sang ayah menasehatinya bahwa menjalankan bisnis bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi untuk anak muda seperti dirinya. Akhirnya sang ayah menyarankan agar Top tetap melanjutkan kuliah, lalu memberinya sejumlah uang. Dengan gengsinya yang tinggi, Top pun menolak uang tersebut. Di malam hari, Top justru mengambil jimat milik sang ayah dan menggadaikannya seharga 100.000 baht, lalu ia gunakan untuk membayar biaya kuliahnya. 100,000แล้วกันเฮียขาดตัว จะเอาเท่าไหร่อ่ะ เฮียขอเถอะ 100,000ก็100,000 Di suatu hari, saat Top mengunjungi Food Expo, ia menemukan ide bisnis baru saat melihat mesin pembuat kacang otomatis. Setelah mendengar bahwa mesin itu adalah mesin penyangrai kacang pertama di Thailand, Top pun semakin yakin untuk memilikinya, meskipun harganya sangat 50 mahal. เครื่องเนี้ยเจ้าแรกเลยเหรอพี่ Saat kembali, Top lagi-lagi dimarahi oleh ayahnya saat membawa mesin itu ke rumah, karena Top menyewa mesin itu di atas harga pasaran alias ditipu. Walaupun tak mendapat dukungan, Top akhirnya tetap memulai bisnis kacangnya tersebut. Top pun mulai mempelajari semua ilmu dari pedagang di pasar, hingga akhirnya ia berhasil menemukan resep yang tepat untuk ไอ้ kacangnya. จมน้ำแสดงว่าดี แล้วจากนั้นไงต่อเจ๊ จ่ายตังค์ Berkat kegigihannya, Top akhirnya bisa berjualan kacang bersama pamannya di food court mall. Meskipun mall itu terlihat ramai, kacang yang mereka jual tetap saja tidak laku banyak. ไม่ได้รับน้องต๊อบ เราขายของเน้นดังเข้าสู้ลุง เอางั้นเลยนะ ซื้อเยอะทำเยอะซื้อน้อยทำน้อยนะ แขนสั้น69แขนยาว96นะคะเชิญเข้ามาเลยค่ะพ่อแม่พี่ Di suatu hari, saat Top menemani pacarnya pergi ke pasar, ia mencoba mengamati cara pedagang menawarkan dagangan mereka. Saat di depan toilet umum, Top melihat ada orang meminta sumbangan dan berhasil menyita perhatiannya. Dari sanalah Top mulai sadar bahwa lokasi juga berpengaruh pada keberhasilan seseorang berjualan. อย่ามาพูดดีกว่า พูดทำตัวช่วยเหลือสังคม ดีกว่า เฮ้ย ชมจริงๆ ชมจากใจเลย Ia pun lantas meminta pihak mall agar bisa pindah berjualan di depan pintu masuk. Akhirnya, dagangan Top pun laris manis, sampai-sampai ia harus meninggalkan ujian demi menyuplai stok kacang dan membantu pamannya yang sedang kewalahan berjualan. ใจเย็น ขยายสาขากันเลยไหม ๆนี่เพิ่งขายวันแรกเองนะเนี่ย แล้วถ้าเรามี 10 สาขานะ อย่าดีกว่าน้องต๊อบ Melihat bisnisnya lancar, Top pun memutuskan untuk mulai membuka cabang dan merekrut karyawan baru. Saat sedang di mall, tiba-tiba pacarnya datang. Ia lalu mengingatkan Top untuk fokus kuliah. Tapi Top tetap saja mengabaikan permintaan pacarnya itu, sampai akhirnya, ia pun dipanggil pihak kampus karena terancam di DO. แล้วนี่มึงจะกลับมาเรียนอีกไหมเนี่ย กูไม่ได้บอก Saat Top sudah banyak pembeli, ia mulai mendapatkan komplain dari pihak mall, karena asap mesinnya mengotori plafon di sana. Top pun menerima teguran itu, ia kemudian berjanji akan mengecatnya ulang. มีครับ ขอโทษด้วยนะ ยกเลิกสัญญาเหรอพี่ Saat mulai mengecat plafon, ternyata pedagang lain merasa terganggu. Manajer mall pun menyuruh Top untuk mengecatnya saat malam hari.
Di malam hari dengan dibantu ibunya, Top mulai mengecat plafon tersebut. Namun tiba-tiba ia justru diusir oleh satpam, karena mal itu akan segera ditutup. Top pun mencoba memberi uang pada satpam itu, namun justru ditolaknya. Satpam itu kemudian memberitahu ibunya, agar mengajarkan tata krama pada anaknya. Top terlihat putus asa, selain karena targetnya tidak selesai, ternyata orang tuanya juga akan pindah ke Cina, karena terlilit hutang yang membuat kekayaan mereka habis. Bahkan, rumah mereka juga kemungkinan akan disita oleh bank. นี่มีอะไรทำไมไม่มีใครบอกตอบเลยวะ อย่ารู้เลย นี่มีเท่าไหร่มา Meskipun sudah diajak untuk pindah, Top memilih tetap tinggal di Thailand bersama pamannya. Saat berpisah dengan orang tuanya, Top berjanji akan membawa pulang mereka ke Thailand dan melunasi semua hutang yang dimiliki orang tuanya. ตอนนี้ต๊อบยอมเป็นลูกจ้างปาก็ได้ Tiba-tiba cobaan datang lagi meruntuhkan harapan Top. Usahanya harus terhenti, karena ia mendapat pemutusan kontrak sepihak dari manajer mall. กลับไปเอ็นใหม่เถอะนะต๊อบ Suatu hari, saat Top sedang pergi dengan sang pacar, ia mencoba makanan snack rumput laut yang dibawakan pacarnya. Top pun mulai tertarik dengan cemilan itu, karena saat itu masih jarang orang yang menjual produk rumput laut yang digoreng. Ia pun langsung terbayang dengan ide untuk memproduksi cemilan itu. Top akhirnya menjual mesin kacangnya untuk membeli rumput laut mentah. Dibantu oleh pamannya, Top mulai mencoba menggoreng rumput laut itu. Beberapa percobaan ia lakukan, tapi masih gagal karena rasanya justru pahit dan tidak enak. Hal itu terus terjadi sampai bahan baku rumput laut miliknya habis. Belum menyerah dengan keadaan, Top mulai menjual semua komputernya untuk tambahan modal. Di sana, pamannya menyarankan Top agar menyusul orang tuanya saja, karena kasihan melihat Top yang sering gagal dengan usahanya. Top akhirnya mencoba meyakinkan pamannya bahwa ia masih ingin terus berusaha dan tak ingin menyerah. Mendengar semangat dari Top, pamannya kemudian berjanji akan terus membantu Top hingga berhasil. Di suatu malam, saat Top pulang membeli rumput laut, ia terkejut melihat pamannya tergeletak bersimbah darah karena terjatuh. Top pun merasa sedih, karena satu-satunya orang yang mendukungnya justru mendapat celaka. Siang harinya, ia kembali mencoba menggoreng rumput lautnya sendiri. Karena merasa masih pahit, Top terus saja menggoreng sampai stok rumput laut miliknya habis. Saat hampir putus asa, tak sengaja ia menemukan sisa rumput laut yang terjatuh dan sudah diguyur hujan semalaman. Karena tak ada lagi sisa rumput laut di tempatnya, Top pun terpaksa menggorengnya, dan anehnya, rumput laut itu justru terasa lebih enak. Top pun terlihat mulai bisa tersenyum dengan temuannya itu. 2-3 วันก็คงจะออกได้แล้วล่ะ ก็พอจะกินอะไรได้แล้วอะดิ นางพยาบาลก็เอาที่ถามเนี่ย ลุงกูช่วยกินสาหร่ายผมเลยนะ นี่มันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอลุง ลิ้นมันยังไม่รู้รส ตอนนี้รู้รสยังอ่ะลุง Setelah pamannya sudah pulih, akhirnya mereka melanjutkan perjuangan untuk membuat usaha baru. Di awal berjualan, terlihat produknya sudah ramai pembeli. Ia kemudian menargetkan 1 juta baht per tahun untuk melunasi hutang orang tuanya. Namun, ketika bertanya tentang jumlah hutang orang tuanya, Top kembali putus asa setelah mengetahui hutang orang tuanya sebesar 40 juta baht. Saat berbelanja di 7-Eleven,
ia tiba-tiba mendapat ide untuk memajang produknya di sana. Ia kemudian mendatangi kantor 7-Eleven untuk mengajukan kerjasama. Di sana, Top melihat seseorang yang sedang belajar mempresentasikan produknya. Ia pun mencoba melakukan hal serupa di kamar mandi. Saat Top mencoba memperlihatkan produknya, dia langsung ditolak oleh manajer di sana karena kemasannya yang terlihat belum layak dan terlalu besar. ก็สินค้าของผมเนี่ยเป็นสาหร่ายทอดนะการขาย สินค้าคุณไม่ผ่านนะคะ ทำไมอะครับ Keesokan harinya, Top dihampiri pacarnya yang kecewa karena ia tak mau melanjutkan kuliahnya. Di sana, Top kembali meyakinkan pacarnya bahwa kesuksesan bisa datang dari mana saja, asal ia mau berusaha. Top terlihat semakin kecewa, karena pacarnya justru menawarkan uang milik ayahnya untuk membantunya masuk kuliah lagi. Top pun kemudian menyuruh pacarnya untuk pergi dan meninggalkannya. Keesokan harinya, Top terlihat pergi ke tempat percetakan. Di sana, ia kemudian meminta desain packingnya untuk diganti dan diperbaiki, supaya terlihat lebih menarik dan modern. ไม่ใช่คนเกาหลีอะพี่ Setelah semuanya selesai, Top pun kembali menemui manajer 7-Eleven. Meskipun sudah menunggunya sampai sore, sang manajer tetap saja belum mau menemuinya, padahal ia terlihat mondar-mandir di ruangan kantor. Merasa tak dihargai, Top pun akhirnya memilih pergi dan meninggalkan produknya di lift kantor. กินข้าวยังครับ Top pun mengabarkan pada ibunya bahwa ia akan menyusulnya ke Cina dan meminta maaf pada ibunya karena tidak bisa menepati janjinya. คุยได้เปล่า Di sisi lain, produk yang ditinggalkan Top sudah tersebar di karyawan kantor 7-Eleven, tak terkecuali sang ibu manajer. Akhirnya, Top pun dipanggil ke kantor 7-Eleven. Rupanya, produk milik Top sudah diterima. Ia pun diharuskan menyediakan 70.000 bungkus untuk disuplai ke 6.000 cabang 7-Eleven di seluruh dunia. Sebelum itu, tempat produksinya juga akan dikunjungi oleh pihak manajemen untuk melihat standar kebersihan pabrik agar bisa diterima di 7-Eleven. Top pun menerimanya, meskipun ia juga kebingungan bagaimana cara memenuhi syarat yang diberikan. มาตรฐานโรงงานที่ดี ลุง Lalu kita dibawa kembali ke awal film. Ternyata tujuan Top meminjam uang ke bank adalah untuk membuat pabrik dan merekrut karyawan. Namun, pinjamannya ternyata harus ditolak karena usianya masih 19 tahun. แต่น้องอายุ19ยังไงพี่ก็ให้กู้ไม่ได้นะอายุไม่ถึงเกณฑ์กู้ Karena putus asa, ia kemudian memilih menjual mobilnya untuk modal mendirikan pabrik di bekas toko orang tuanya. Di saat Top sedang berjuang, ia malah melihat pacarnya telah pergi dengan pria lain. Dia pun terlihat kecewa, karena dialah salah satu orang yang ingin Top bahagiakan saat usahanya berhasil di suatu hari nanti. Singkat cerita, Top akhirnya berhasil membangun pabrik dan merekrut karyawannya. Saat pihak 7-Eleven datang untuk melakukan inspeksi, ternyata hasilnya pabrik milik Top masih belum cukup layak. Pihak manajemen pun akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dan akan mengabarkan hasil inspeksinya lewat fax. Sesaat sebelum pihak 7-Eleven akan pergi, pamannya menyuruh Top untuk menyuap mereka. Top pun menolak karena teringat kejadian bersama satpam waktu itu. Akhirnya, Top berusaha memperbaiki pabriknya sesuai standar 7-Eleven. Di suatu hari, tiba-tiba mesin faxnya berbunyi. Sayangnya,
Surat tersebut tidak tercatat dengan sempurna. Ia pun membaca isi surat itu di luar ruangan dan menemukan tulisan besar dengan kata disetujui. Top pun terlihat sangat bahagia. Halo. Saat hendak mengirim produknya ke gudang 7-Eleven, ia pun langsung memeluk sang paman yang selalu menemaninya. Ia kemudian berkata, jika kali ini dia gagal, Top berjanji akan fokus kuliah dan tidak akan keras kepala lagi. เราจะไม่เหลืออะไรอีกแล้ว Saat tiba di gudang 7-Eleven, ternyata produknya telat datang hingga 1 jam. Beruntung kepala gudang menghargai kegigihan Top dan memberinya keringanan sehingga produknya bisa diterima. Dengan perasaan yang lega, Top pun lalu menelpon ibunya. Top kemudian memberitahukan pada ibunya bahwa sebentar lagi dia akan membawa mereka pulang kembali ke Thailand, serta akan melunasi semua hutang orang tuanya.